Pada video kali ini saya akan menyampaikan analisis dan refleksi saya terkait dengan wawancara yang telah saya lakukan terhadap dua kepala sekolah di daerah saya. Yang pertama adalah kepala sekolah di tempat saya mengajar, yaitu Ibu Elia Mulyani. Kemudian yang kedua adalah kepala sekolah di SDN Jelegong, yaitu Ibu Hajah Tuti. Nah, yang pertama akan saya bahas adalah wawancara dengan kepala sekolah saya sendiri, yaitu Ibu Elia Mulyani. Untuk pertanyaan yang pertama, saya menanyakan tentang bagaimana beliau mengidentifikasi permasalahan kasus-kasus yang termasuk dilema etika atau bujukan moral. Nah, di sini yang menarik, beliau menyampaikan bahwa beliau belum pernah mendengar istilah bujukan moral dan dilema etika. Nah, di sini saya berbagi sedikit ilmu tentang apa yang saya pelajari di modul 3.1. Kemudian saya menanyakan hal yang selanjutnya, yaitu bagaimana beliau menjalankan pengambilan keputusan di sekolah terkait dengan kasus-kasus dilema etika tersebut. Beliau menyampaikan bahwa dalam pengambilan keputusan memang harus banyak pertimbangan. Beliau menyampaikan memang pilihan yang sulit ketika ada situasi yang kedua pilihan tersebut memang benar. Akhirnya beliau menyampaikan bahwa beliau biasanya mengambil kesimpulan atas masukan-masukan yang memang diberikan oleh orang-orang yang lebih senior. Beliau lebih berpatokan untuk menanyakan terlebih dahulu kepada pengawas sekolah di sini. Nah, yang selanjutnya adalah langkah-langkah atau prosedur dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika. Beliau menyampaikan bahwa tidak ada langkah-langkah khusus sebetulnya. Namun di sini seperti biasa beliau mencari tahu dulu apa akar masalahnya, kemudian siapa yang terlibat, kemudian juga menanyakan terlebih dahulu kepada orang-orang yang memang beliau anggap lebih akan mumpuni gitu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Salah satunya adalah pengawas sekolah. Nah, yang selanjutnya adalah saya menanyakan tentang hal-hal yang dianggap efektif oleh beliau dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan yang bertanggung jawab dari kasus-kasus dilema etika. Beliau menyampaikan yang lebih efektif itu adalah kembali lagi ke pembahasan sebelumnya, yaitu orang-orang yang lebih senior di sini gitu. Beliau menyampaikan bahwa pengawas sekolah di sini sudah lebih senior dalam menyelesaikan permasalahan, maka beliau menyampaikan setiap ada permasalahan yang memang sulit untuk dibuat keputusannya, beliau berdiskusi dahulu dengan pengawas sekolah. Beliau menyampaikan bahwa tantangan terbesar itu adalah sisi moral gitu. Ketika ada sekelompok orang yang memang betul untuk dipilih atau diambil keputusan yang memihak kepada sekelompok orang, kemudian ada juga belas kasihan terhadap satu orang yang memang ada dalam kasus tersebut gitu. Jadi lebih menitik beratkan pada perasaan dan sisi moral. Menyelesaikan sebuah kasus atau mengambil keputusan yang bertanggung jawab, beliau selalu menyimpan permasalahannya terlebih dahulu, tidak menyelesaikan hari itu juga, karena memang beliau menyampaikan harus dicari tahu dulu akar permasalahannya dari mana, kemudian siapa saja yang terlibat, dan nanti keputusan apa yang sebaiknya diambil dari hasil musyawarah. Nah, yang selanjutnya adalah orang-orang pendukung atau faktor-faktor yang mendukung beliau dalam mengambil sebuah keputusan yang bertanggung jawab. Di sini beliau menyampaikan bahwa yang paling mendukung atau yang membantu sekali dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab adalah kepala pengawas sekolah di sini gitu. Nah, pengawas sekolah ini berperan sangat penting karena memang beliau menganggap pengalamannya memang lebih luas gitu, sudah mengalami hal-hal tersebut lebih dahulu, sehingga penyelesaian pun dapat lebih mudah gitu. Di sini didiskusikan terlebih dahulu. Nah, kemudian saya menanyakan tentang pembelajaran atau pelajaran apa saja yang bisa diambil terkait dengan pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika. Beliau menyampaikan bahwa setelah melakukan wawancara ini ternyata beliau menjadi tahu apa yang dimaksud dengan bujukan moral, apa yang dimaksud dengan dilema etika. Yang selanjutnya saya akan menyampaikan analisis dan refleksi saya terkait dengan wawancara yang telah saya lakukan terhadap kepala sekolah yang kedua, yaitu Ibu Hajah Tuti dari SDN Jelegong. Pertanyaan yang saya ajukan sebetulnya sama persis dengan pertanyaan yang saya ajukan terhadap kepala sekolah yang pertama. Di sini pertanyaan yang pertama yaitu terkait dengan bagaimana beliau menganalisis kasus-kasus yang termasuk dilema etika dan bujukan moral. Beliau menyampaikan bahwa baru pertama kali ini mendengar istilah tersebut, dan sebelumnya memang belum pernah mendengar apa itu bujukan moral dan dilema etika. Untuk itu saya berbagi sedikit ilmu yang saya dapatkan di modul 3.1 terkait dengan dilema etika dan bujukan moral.
Untuk pertanyaan yang kedua, saya menanyakan tentang bagaimana beliau menjalankan pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika di sekolah. Beliau menyampaikan bahwa memang sulit untuk mengambil keputusan ketika ada dua situasi yang sama-sama betul gitu. Beliau di sini lebih menekankan untuk bermusyawarah mufakat. Beliau mengajak seluruh stakeholder di sekolah untuk bermusyawarah yang akhirnya ditemukan satu solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang selanjutnya, saya menanyakan tentang langkah-langkah dalam penyelesaian masalah terkait dengan dilema etika. Beliau menyampaikan tidak ada langkah-langkah khusus, namun memang yang pertama dilakukan adalah musyawarah. Beliau memanggil seluruh anggota dari sekolah, kemudian berembuk untuk menemukan akar permasalahannya seperti apa, siapa yang terlibat, kemudian penyelesaiannya seperti apa. Yang selanjutnya saya menanyakan tentang hal-hal yang memang beliau anggap efektif dalam penyelesaian masalah dilema etika. Beliau menyampaikan yang paling efektif memang musyawarah dengan seluruh warga sekolah. Di sini beliau sangat menekankan pada kemaslahatan banyak orang gitu. Jadi apapun permasalahannya yang dilihat adalah hasil akhirnya untuk kemaslahatan banyak orang. Kemudian beliau juga menyampaikan tidak selamanya yang dilihat itu kemaslahatan banyak orang, namun ada pula sisi empati beliau terhadap salah satu orang. Misalkan untuk satu guru yang memang di kasus dilema etika ini harus dipilih oleh beliau, maka beliau mengedepankan sisi empatinya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah saya menanyakan tentang tantangan yang dihadapi oleh beliau dalam menyelesaikan permasalahan dilema etika di sekolahnya. Kemudian beliau menjelaskan bahwa tantangan terbesar itu adalah sisi moral. Di sini empati antara harus memilih kelompok yang lebih banyak atau harus memilih satu orang karena sisi rasa kasihan beliau ini. Nah, kemudian yang selanjutnya saya menanyakan tentang tata kelola atau jadwal khusus dalam penyelesaian permasalahan dilema etika. Beliau menyampaikan bahwa tidak ada langkah-langkah khusus atau jadwal khusus. Ketika ada permasalahan yang terjadi di sekolah, hari itu juga harus dicari penyebab permasalahannya, kemudian dicari solusinya agar permasalahan yang terjadi tidak berlarut-larut. Nah, selanjutnya saya menanyakan tentang orang-orang yang memang mendukung beliau dalam pengambilan keputusan. Beliau menjelaskan bahwa orang-orang terpenting yang mendukung beliau dalam mengambil keputusan adalah seluruh warga sekolah. Entah usianya lebih muda atau lebih tua, semuanya berdiskusi untuk mengambil satu keputusan yang memang dianggap paling tepat. Yang selanjutnya adalah saya menanyakan tentang pelajaran yang bisa diambil setelah kita melakukan wawancara tentang dilema etika dan rujukan moral. Beliau menyampaikan bahwa banyak sekali ilmu yang didapatkan terkait dilema etika dan rujukan moral. Ternyata ada beberapa langkah yang memang harus dilalui untuk mengambil sebuah keputusan yang bertanggung jawab. Nah, selanjutnya adalah saya akan menyampaikan refleksi terkait wawancara terhadap kedua kepala sekolah tersebut. Di sini ada hal yang menarik tentunya gitu ya. Hal yang menarik yang pertama yaitu tadi kedua kepala sekolah ini belum mengetahui apa yang dimaksud dengan dilema etika dan rujukan moral. Yang lebih menariknya lagi ternyata antusiasnya luar biasa. Untuk kepala sekolah saya sendiri sampai menganalisis kasus-kasus yang memang terjadi di sekolah kami. Beliau menganalisis apakah kasus tersebut masuk ke dilema etika atau rujukan moral. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk pertanyaan-pertanyaan dari kepala sekolah ini tentu masih ada yang mengganjal, belum merasa puas dengan apa yang didapat di hari wawancara tersebut. Misalkan tentang langkah-langkah pengambilan keputusan, ada hal-hal yang memang belum dipahami oleh kedua kepala sekolah tersebut karena memang waktu kita melakukan wawancara itu cukup singkat. Yang selanjutnya juga ada persamaan jika saya kaitkan dengan 3 prinsip pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kedua kepala sekolah ini sama-sama sering menggunakan prinsip care-based thinking, yaitu kepedulian atau rasa empati terhadap salah seorang yang memang terlibat dalam kasus dilema etika tersebut. Namun juga di sini ada perbedaan sebetulnya antara kepala sekolah yang pertama dan kepala sekolah yang kedua. Jika saya kaitkan dengan 3 prinsip pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, untuk kepala sekolah yang pertama sering juga menggunakan rule-based thinking, prinsip rule-based thinking, karena beliau menyatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di sekolah itu berpatokan pada aturan yang memang sudah berlaku di sekolah. Nah, jika saya simpulkan memang ini
masuknya ke prinsip rule based thinking. Kemudian untuk kepala sekolah yang kedua lebih menekankan pada prinsip and based thinking, karena dari awal wawancara beliau menekankan bahwa yang paling berpengaruh di sini atau yang menjadi titik ukurnya adalah kemaslahatan banyak orang. Di sini beliau sangat memperhatikan kemaslahatan banyak pihak. Nah, selanjutnya untuk hal yang menonjol, sebetulnya dari kedua kepala sekolah ini tidak ada hal yang menonjol gitu. Namun saya garis bawahi di sini mungkin dari segi antusiasnya. Untuk kepala sekolah saya sendiri yang memang sangat antusias di sini sampai menganalisis kasus-kasus yang memang terjadi di sekolah kami. Nah, yang selanjutnya adalah saya akan menyampaikan rencana-rencana yang memang beliau sampaikan terhadap saya ke depannya seperti apa. Kedua kepala sekolah ini menyampaikan kedepannya akan lebih banyak belajar lagi tentang istilah dilema etika dan bujukan moral. Dikaitkan dengan 9 langkah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, sebetulnya kedua kepala sekolah ini sudah menjalankan, namun mungkin kurang lengkap dan mungkin istilahnya yang memang belum dikenal. Kemudian untuk 4 paradigma, di sini sebetulnya kita harus melihat kasusnya terlebih dahulu. Namun ketika saya sampaikan tentang 4 paradigma ini, kedua kepala sekolah sudah sangat memahami. Nah, yang selanjutnya adalah rencana saya ke depan. Di sini saya ingin lebih mencoba lagi menerapkan, mengaplikasikan apa yang saya dapatkan di modul 3.1 di lingkungan saya sekolah. Lingkup kecilnya adalah di kelas saya, kemudian lingkup besarnya di lingkungan rekan sejawat. Ketika memang ada satu permasalahan, saya akan menganalisis terlebih dahulu apakah permasalahan tersebut masuk ke dalam dilema etika atau hanya bujukan moral. Ketika memang kasus tersebut masuk ke dalam dilema etika, maka saya akan memberlakukan 9 langkah dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.